Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ika Veronica dari PAI 7B. Di sini saya akan menerangkan tentang tawakal kepada Allah. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting bagi kehidupan seorang mukmin, yaitu tawakal kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup. Tawakal bukan sekedar pasrah, bukan pula sikap menyerah tanpa usaha, melainkan perpaduan antara ikhtiar maksimal dengan penyerahan total kepada Allah atas apapun hasilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, kemudian apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini menegaskan bahwa tawakal harus hadir setelah usaha, bukan sebelum bergerak. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, barulah kita menyerahkan hasil kepada Allah. Disinilah letak keindahan tawakal. Hati menjadi tenang, pikiran menjadi lapang, dan kita tidak lagi diperbudak oleh kecemasan terhadap hasil. Dalam kehidupan kita sering diliputi rasa takut, seperti takut gagal, takut kehilangan, takut masa depan tidak sesuai rencana, takut menghadapi ujian yang berat, padahal Allah memiliki rencana yang jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Terkadang sesuatu yang kita inginkan tidak diberikan, bukan karena Allah tidak sayang, akan tetapi karena Allah ingin menjaga kita dari keburukan. Dan terkadang apa yang kita minta ditunda bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena waktu terbaiknya belum tiba. Bahkan ada kalanya Allah mengambil sesuatu untuk diganti dengan yang lebih baik. Inilah bukti bahwa rencana Allah selalu lebih sempurna dari prasangka umatnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tolak ayat 3 yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Ini adalah janji Allah yang pasti benar. Siapapun yang benar-benar bersandar kepada Allah akan dicukupkan dalam segala hal, baik rezeki, kekuatan, jalan keluar, dan juga perlindungan, bahkan ketenangan hati pun. Contohnya tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, ketika ada seorang pelajar yang belajar sungguh-sungguh, mempersiapkan diri dengan baik, tetapi tetap menyerahkan hasil ujiannya kepada Allah. Dan nilai itu sudah terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak panik, tidak cemas, dan tidak takut berlebihan. Usahanya maksimal, hatinya pasrah. Inilah tawakal. Berikutnya, contoh seseorang pencari rezeki. Ia bekerja keras, menjaga kejujuran, namun tetap yakin bahwa rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Ia tidak iri dengan rezeki orang lain. Bahkan seekor burung pun berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Maka bagaimana mungkin manusia yang berusaha sungguh-sungguh akan dibiarkan Allah tanpa kecukupan? Dan juga contoh lainnya, seseorang yang menghadapi kegagalan atau kehilangan, ketika kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah keluarga, atau ditimpa musibah, tawakal menjadi pelindung hati. Ia berkata, "Ya Allah, aku telah berusaha, sisanya aku serahkan kepadamu." Nah, itu sudah tawakal kepada Allah. Ketika hati sudah berkata seperti itu, Allah turunkan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia manapun. Intinya, ketenangan itu sudah dari Allah.
dari hati kita. Tawakal juga tampak pada orang yang diuji dengan sakit. Ia tetapi berobat, tetap berdoa, dan tetap yakin bahwa setiap sakit menghapus dosa. Nabi Ayub alaihissalam menjadi teladan dalam keteguhan tawakal saat menghadapi penyakit berat selama bertahun-tahun. Beliau sabar dan beliau yakin dan tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dalam rezeki, tawakal dalam masa depan, tawakal dalam mencari pasangan hidup, dan tawakal dalam menghadapi keputusan besar. Bahkan tawakal dalam hal-hal kecil kehidupan sehari-hari, sebab tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Allah. Dan banyak orang yang merasa letih bukan karena beratnya ujian, tetapi karena terlalu memikulnya sendirian. Padahal ketika beban itu diserahkan kepada Allah, hati menjadi ringan. Allah tidak meminta kita menyelesaikan semua masalah. Allah hanya meminta kita berusaha dan percaya kepadanya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis ini bukan sekedar cerita tentang burung, akan tetapi tentang keyakinan, tentang bergerak, tentang optimisme, tentang hati yang penuh percaya kepada Allah. Dan juga tawakal menjauhkan seseorang dari sifat iri dan juga dengki. Karena setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan harta, dan ada yang diuji dengan keluarga, dan ada yang diuji dengan kesehatan, ada juga yang diuji dengan hati. Semua ujian adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati terasa berat, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dialah sebaik-baik tempat bersandar. Kalimat ini mampu meringankan beban dan menenangkan hati. Akhirnya marilah kita memohon agar dijadikan hamba-hamba yang selalu bertawakal dan juga kuat menghadapi ujian, sabar menjalani takdir, ridho menerima ketentuan Allah. Baiklah, semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.